Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran perdana, pembelajaran awal di kelas 4. Semoga dengan pembelajaran ini semangat kalian masih penuh, masih full. Kan kemarin sudah liburan 3 minggu. Jadi, Bu Guru harapkan semangatnya masih penuh. Harus ya. Jangan sampai karena daring kalian malas-malasan. Oke anak-anak, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang keragaman budaya bangsaku. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anak, untuk pertama kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Nah, gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti dari sebuah pembahasan. Biasanya terdapat di awal atau di akhir sebuah paragraf. Nah, di sini nanti kamu akan mengenal yang disebut paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal. Mungkin untuk mengingatnya, kalian bisa juga pakai singkatan ya, DEWAL, deduktif di awal. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir sebuah paragraf atau disingkat inhir, yaitu induktif di akhir. Nah, selain gagasan pokok juga kamu akan mempelajari tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan atau uraian atau penjelasan informasi dari gagasan pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian silahkan simak penjelasan dari Kak Citra berikut ini. Pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf yang keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja.
Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula suaranya atau bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat Udin dan teman-temannya. Ada 5 paragraf yang kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Paragraf itu biasanya kita tahu itu paragraf itu ciri-cirinya kalimat pertama itu pasti ditulis menjorok ke dalam adik-adik. Jadi itu adalah paragraf. Nah, kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tadi ada 5 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Nah, dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan paragraf 2 dalam beberapa kalimat. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Bacaan tadi ada 7 kalimat yang akan kita pelajari. Nah, 7 kalimat ini kita akan cari tahu mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Untuk kalimat yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, yang kalimat berikutnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ini disebut gagasan pokok dan kalimat kedua disebut gagasan pendukung. Kita lihat kalimat yang ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini masih menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Jadi kalimat selanjutnya ini termasuk dalam gagasan pendukung. Kita lihat di paragraf yang ketiga juga adik-adik. Jadi paragraf ketiga ini ada 4 kalimat. Nah, supaya kalian bisa memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Karena kalimat pertama itu intinya adalah budaya Bali itu terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Maka kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Nah, alat musiknya diuraikan di kalimat kedua, 3 dan 4. Maka kalimat 2, 3, dan 4 ini termasuk gagasan pendukung.
Pakung. Begitu adik-adik. Berikutnya yaitu tentang keragaman budaya yang ada di Nusantara. Di antaranya yaitu tentang pakaian adat. Nah, pakaian adat di Indonesia itu beragam. Nah, seperti di kita di daerah Jawa Tengah ada juga yang menyebutnya kebaya. Daerah di Jawa Barat juga menggunakan kebaya. Tetapi ada di daerah Jawa Barat, di daerah Banten itu menggunakan pangsi, itu pakaian adatnya. Kemudian di situ ada lagi di daerah Aceh, kita bisa melihatnya. Daerah Bali seperti apa, daerah Jawa Timur seperti apa, daerah Papua seperti apa yang ada di gambar, kemudian daerah Kalimantan. Selain pakaian adat, yang beraneka ragam di kita yaitu rumah adat. Rumah adat kalian bisa melihat contohnya. Yang pertama itu rumah adat daerah Sumatera Barat, rumah gadang. Bentuknya seperti tanduk kerbau. Nah, suku yang ada di daerah Sumatera Barat itu memang Minangkabau. Minangkabau di sana itu rumah adatnya, atapnya menyerupai tanduk kerbau. Kemudian untuk yang kedua itu adalah rumah adat daerah Jawa Tengah, provinsi kita sendiri. Itu namanya rumah joglo. Kemudian yang ketiga di Bali. Di Bali namanya Gapura Candi Bentar. Kemudian yang terakhir di situ contohnya yaitu di Papua. Di Papua namanya Rumah Honai. Selain keragaman pakaian adat dan rumah adat, di negara kita juga ada beberapa yang beragam. Di antaranya yaitu bahasa, seperti yang kita ketahui, kita di sini walaupun kita masuk suku Jawa, tetapi kita menggunakan bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda yang itu sebenarnya bahasa daerah dari Jawa Barat, walaupun kita di Jawa Tengah, tapi kita bahasanya bahasa Sunda. Nah, ada lagi bahasa daerah Batak, itu berbeda dengan bahasa di kita. Mungkin nanti suatu saat kamu atau siapa saja, mungkin ada teman, nanti teman kuliah dan sebagainya orang Batak, nanti kamu bisa belajar bahasa Batak. Kemudian lagi keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa di kita itu beragam, sangat sekali beragam. Di Pulau Jawa saja ada beberapa suku bangsa yang harus kamu ketahui. Di antaranya yaitu suku bangsa Jawa, tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada suku bangsa Sunda, biasanya mendiami Jawa Barat. Ada suku bangsa Baduy. Nah, ini suku Baduy itu tinggal di daerah Banten. Ada lagi suku Tengger. Tengger ini berasal dari Roro Anteng dan Joko Seger. Ini mendiami wilayah sekitar Gunung Bromo ya. Itu di Pulau Jawa. Ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Dani, ada suku Asmat. Itu di negara kita. Kemudian keragaman yang ketiga yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional kita keris untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Barat kujang, dan untuk daerah lain silahkan kamu cari berbagai macam senjata tradisional yang ada di daerah atau di negara kita. Kemudian keragaman kesenian tradisional. Banyak sekali kesenian tradisional. Ada lagu-lagu daerah yang berbeda, kemudian ada pertunjukan, misalnya wayang kulit, wayang golek, kemudian ada lagi tari daerah, kemudian banyak sekali ya, ada ketoprak, bahkan kesenian tradisional di daerah kita ada yang namanya sering kalian lihat, sintren, itu termasuk kesenian tradisional.
Kemudian ada lagi keragaman alat musik daerah. Alat musik di daerah di negara kita bermacam-macam. Ada seruling, kemudian ada tifa, kemudian ada kecapi. Nah, itu termasuk keragaman yang ada di Indonesia dan semuanya itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Lihat ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Tapi khusus untuk provinsinya, kita sudah memiliki 34 provinsi. 34 provinsi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dari pakaian adat, tari, senjata, rumah, makanan juga bisa adik-adik. Nah, ini adalah contoh keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Dari yang pertama dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Kalian lihat di sini, mereka memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kita mau lihat nih, dari 34 provinsi ini kebudayaan seperti apa. Kak Citra hanya akan cantumkan saja, kalian bisa baca ya adik-adik ya. Nah, ini adalah provinsi berikutnya, ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat memiliki keunikan masing-masing. Lalu ada Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, lalu ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara. Lalu ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, lalu ada Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Nah, itu tadi ciri khas dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Coba kalian sebutkan adik-adik, kalian berasal dari provinsi mana? Bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Nah, adik-adik kalian juga bisa bertanya ke teman-teman kalian asal daerah mereka. Lalu tanyakan juga apa sih ciri khas dari asal atau dari daerah mereka masing-masing. Simak video berikut ini untuk pembelajaran IPA ya. IPA KD 3.6. Provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita mau baca nih alat musik ini tuh tentang apa ya? Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, di sini ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa. Cara memainkannya pun berbeda-beda adik-adik. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat, nah ini kecapi ini berasal dari Jawa Barat, itu dimainkannya dengan cara dipetik ya adik-adik ya. Sampai Kak Citra salah ngomong nih ya. Nah ini dengan cara dipetik. Lalu angklung juga dari Jawa Barat itu dimainkan dengan cara digoyangkannya. Saluang itu mirip seperti seruling. Ini berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang ini berasal dari Jawa Barat. Jawa Tengah juga ada kendang adik-adik. Nah ini dimainkannya dengan dipukul seperti tifa ini. Tifa ini berasal dari Papua. Nah dimainkannya juga dengan cara dipukul di bagian ininya ya. Di bagian kulitnya ini nanti akan bergetar dan menghasilkan suara. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, di sini ada contohnya adalah alat musik suling yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyinya
Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, di sini Kak Citra punya contoh lagi, yaitu kecapi. Kecapi tadi berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipetik adik-adik. Lalu cara menghasilkan bunyinya bagaimana Kak Citra? Nah, ini dia. Dimainkan dengan cara dipetik. Nah, senar yang dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi ketika senarnya itu dipetik, senarnya akan bergetar. Nah, itulah yang akan menghasilkan bunyi. Lalu kendang. Kendang itu berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, bagian yang dipukul akan bergetar. Nah, karena bergetar akan menghasilkan bunyi. Lalu ada tifa. Tifa itu berasal dari Papua. Nah, tifa ini sama seperti kendang adik-adik. Cuma dia lebih panjang dan lebih ramping. Cara memainkannya dengan dipukul. Sama, bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Lalu angklung. Nah, angklung ini berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digoyangkan. Bagian dalam bambu akan bergetar sehingga akan menghasilkan bunyi. Nah, dari alat musik ini kita jadi tahu adik-adik bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Coba ketika adik-adik berbicara, kalian pegang leher kalian. Nah, sebenarnya di situ ada pita suara. Di dalam bagian tubuh kita itu ada pita suara yang bergetar saat kita berbicara, maka keluarlah bunyi. Nah, ingat ya adik-adik ya, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar, yaitu telinga adik-adik. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Jadi mari kita jaga indera pendengar kita adik-adik. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat adik-adik melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu apa toh Kak Citra? Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udaranya. Mengapa? Karena bunyi itu akan merambat itu melalui benda padat, cair, dan gas, melalui udara di sekitar kita, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Jika tidak ada udara di sekitar kita, otomatis kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi tersebut. Begitu adik-adik penjelasannya.